Ya, selamat datang di kuliah online matrik dan vektor. Untuk minggu 2 kali ini kita masih membahas matrik dan system of equation. Hanya saja materinya untuk minggu ini kita membahas matrik aritmatik dan matrik aljabar, atau aritmatikanya untuk matrik dan aljabarnya untuk matrik. Oke, langsung masuk ke aritmatika matrik. Ada beberapa yang akan dibahas, mulai dari pertama kita akan bahas definisi matrik dan vektor, kemudian dilanjut dengan operasi aritmatika untuk matriks. Operasi aritmatika itu tambah kurang kali bagi. Di sini yang kita lakukan adalah penambahan, pengurangan, dan perkalian dari matriks. Kemudian nanti ditambahkan juga ada scalar multiplication dan transposition. Lalu ada sistem persamaan linear yang menggunakan matrik dan vektor, dan juga karakteristik dari sistem persamaan linear yang konsisten dengan menggunakan teoremanya matrik vektor. Matrik secara umum, isinya dari suatu matrik itu secara umum adalah besaran skalar. Jadi besaran skalar ini umumnya dia bilangan real atau bilangan kompleks. Bilangan real itu apa? Contohnya adalah bilangan integer ataupun bilangan pecahan. Integer itu bilangan bulat. Sedangkan bilangan kompleks itu apa? Itu adalah contohnya adalah akar minus 1. Itu adalah bilangan kompleks, contoh paling gampangnya. Tapi kalau ingin lebih tahu detailnya tentang bilangan kompleks, itu silahkan kalian baca-baca sendiri, banyak di internet sumbernya. Kemudian kalau kita menuliskan matriks itu biasanya ditulis dengan huruf besar niring. Nah, sedangkan untuk isinya atau entry-nya dari matriks itu ditulis dengan AIJ, di mana I itu baris, J itu kolom. Nah, biasanya IJ ini menunjukkan ya tadi isinya dari matriks itu. Nah, gambarannya matriks itu dinotasikan, digambarkan seperti ini, yaitu matriks ukuran M kali N, di mana isinya ada A11 sampai A1N sampai AMN. Nah, kalau matriksnya A biasa isinya adalah AIJ, kalau matriksnya B isinya BIJ, kalau C berarti isinya CIJ. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Matriks itu ada yang isinya cuma satu baris atau satu kolom. Ini adalah matriks khusus biasanya untuk representasi solusi dari persamaan linear. Solusi dari persamaan linear sebanyak M dengan N variabel itu disebut sebagai N tuple dari bilangan real. Lah, N tuple-nya ini atau solusinya ini disebut sebagai vektor. Dimana kalau ukurannya 1 kali N itu disebut row vektor, kalau N kali 1 itu disebut sebagai kolom vektor. Nah, oke, sebagai contoh kita punya persamaan ini, dua persamaan ini, kalau kita selesaikan hasilnya adalah 2,1 atau X1-nya 2, X2-nya 1. Nah, kalau kita tulis berjajar, nyamping itu disebut sebagai row vektor di sini. Kalau kita tulisnya atas bawah disebut sebagai kolom vektor. Umumnya yang paling sering digunakan itu adalah kolom vektor N kali 1 matriks. Jadi yang ke bawah biasanya digunakan untuk menggambarkan solusi. Tapi juga kalau menggunakan ini juga tidak salah juga. Asal tidak dibalik solusinya. Nah, set matriks N kali 1 ini itu disebut sebagai Euclidean end space atau ruang Euclidean. Itu nanti kita bahas lebih detail nanti ketika kita membahas span dan lain sebagainya yang sudah mulai masuk ke 2 dimensi, 3 dimensinya dari matriks dan vektor. Yang biasanya digambarkan dengan R pangkat N atau Rn. Nah, umumnya cuma karena pada umumnya yang sering digunakan adalah kolom vektor, maka biasanya tulisan kolomnya dihilangkan atau disebut sebagai vektor saja. Yang mana vektor ini maksudnya sebenarnya adalah kolom vektor. Tapi kalaupun ditulis sebagai row juga tidak salah juga sebenarnya. Oke, secara umum standar notasinya untuk vektor itu ditulis dengan bold. Kemudian isinya adalah X1 sampai Xn. Sedangkan row vektor ini nggak ada standar notasi universalnya sih. Cuma menurut Leon untuk dibedakan, kalau row vektor itu biasanya atasnya dikasih panah. Di mana dia nulisnya berjejer begini X1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ini itu ini harusnya di bold. Nanti saya perbaiki di PPT-nya, ini di bold dengan Y-nya Y1, Y2, Y3, Y4 ke bawah. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya M kali N matriks,
misalkan seperti ini yang bentuk row vektornya begini, kolom vektornya begini. Tapi kita bisa juga gabungkan, misalkan A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, di mana A1 ini adalah row vektor. Ini row vektor, ini ke bawah kolom vektor. Atau B, N kali R matriks bentuknya seperti ini juga ekuivalen dengan ini. Bedanya apa sih? Nah, kita gunakan contoh. Nah, ini kalau kita tulis sebagai kolom, itu tulisannya A1 adalah 31, A2 28, A3 54. Kalau kita tulisnya sebagai baris, A1-nya baris adalah 325. A2-nya -1 84. Ini hanya sebagai contoh penulisan, ya. Oke. Clear ya? Oke, equality. Dua matriks ukuran M kali N, A dan B dikatakan equal kalau AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Jadi matriks dikatakan equal kalau mereka dimensinya sama dan entry-nya harus setara. Kurang lebih begitu, ini untuk pengetahuan saja. Kemudian kita masuk ke salah satu intinya, scalar multiplication. Jadi matriks itu bisa dikalikan dengan skalar. Jadi misalkan kita punya matriks seperti ini, A 4, 8, 2, 6, 8, 10. Ini kalau kita kalikan setengahnya, itu maka ini langsung dikalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah. Kalau dikalikan 3, 3A itu berarti setiap entry-nya itu dikalikan dengan 3. Jadi kurang lebih begitu. Jadi setiap entry-nya itu kita kalikan dengan skalar. Kemudian kalau penjumlahan matriks itu entry-nya dijumlah dengan entry-nya. Jadi misalkan kita punya matriks ini dan matriks ini kita jumlahkan, berarti dia ditambah 2, 2 ditambah 2, 1 ditambah 2. Begitu seterusnya. Jadi baris 1 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 1 dari matriks satunya. Baris 2 kolom 2 ditambah dengan baris 2 kolom 2 satunya. Baris 1 kolom 3 ditambah dengan baris 1 kolom 3. Jadi harus sejajar, IJ-nya harus sama. Nah, ini kalau bentuk yang lain seperti ini. 2 ditambah min 8, 1 ditambah 3, 8 ditambah 2. Nah, sekarang kalau pengurangan itu sebenarnya adalah minus dari B. Jadi kalau matriks A dikurangi matriks B itu sebenarnya sama dengan matriks A ditambah dengan minus 1 kali matriks B. Jadi entry-nya dikalikan minus semua. Kemudian kita lakukan penjumlahan seperti biasa. Maka ketemu adalah matriks A dikurangi matriks B. Kurang lebih begitu. Nah, matriks multiplication and linear system ini misalkan kita punya persamaan linear M dengan N variabel. Oh, maka persamaan matriksnya itu adalah AX sama dengan B. Jadi kalau ini adalah konstantanya, X-nya, B-nya yang pojok. Jadi kalau AX itu berarti gambarnya kalau bersama linear adalah A11X1 tambah A12X2, begitu seterusnya sampai AXN. Atau bisa dituliskan juga AX sama dengan ini bar matriks row vektor dikalikan X, kolom vektor, nanti sama dengan B. Kalau belum dapat gambaran, kita langsung masuk ke persamaan. Contoh, misalkan begini, contoh 1. A-nya ini 4, 5, 2, 3, 1, 7. X-nya ini. Nah, persamaan linear jadi 4X1 tambah 2X2 tambah X3. 5, 3, 7. Yang lain, ini seperti ini. 24, berarti ini kali ini. 2 kali 2, 2 kali 5. 4 kali 5, 2 kali 4, 4 kali 2. Nah, ketemu min 2, 24, 16. Itu paham ya? Ini jadi kayak diputar dulu. Yang ini dikalikan dengan 2, yang depan, yang belakang dikalikan dengan 4. Nah, ini untuk persamaan linear. Atau kalau kita punya persamaan linear seperti ini, bisa kita pecah. Ini diambil 3, 2, 1.
1 min 25, 21 min 3. Nah, ini jadi di depan, X-nya jadi di belakang. Bentuknya X1, X2, X3. Jadi ini diputar jadi berdiri. X1, X2, X3. Hasilnya adalah 5 min 2, 1. Nah, nah, kalau misal kita punya persamaan linear seperti ini bisa kita tuliskan dengan cara lain adalah X1-nya dikali 25, X2 3 min 4, X3 min 2, 2 sama dengan 56. Jadi secara umum ada teorema ini bahwa C1 itu konstanta, 25 ini, A1-nya vektornya, X1, X2, X3. Jadi konstanta vektor, vektor konstanta sama aja. Itu adalah linear kombinasinya gampangnya. Nah, contoh lain, kalau misalkan kita pilih X1, X2, X3-nya itu menjadi ini 2, 3, 4, maka C-nya tadi X1-nya bisa kita ganti 2, 3, 4. Nah, ini kita cek dapat 2, 3, 4-nya dari mana? Sebenarnya diselesaikan persamaannya. Nah, atau kita coba-coba. Nah, kalau ini misalkan jawabannya memang 2, 3, dan 4. Kalau 2, 3, dan 4, ini ketemunya 5 dan 6-nya ini terpenuhi. Jadi sama dengan ini dan ini sudah setara. 5 dan 6-nya setara. Jadi solusi dari sistemnya adalah 2, 3, dan 4. Kalau ingin ngerti cara selesaikannya gimana, kasus ini coba kalian lakukan OBE seperti kemarin. Nanti ketemu bahwa X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 4. Itu ya. Nah, teorema konsistensi dari sistem linear itu begini. Jadi ada cara lain, contoh lain untuk menggambarkannya. Misalkan ada persamaan seperti ini, tapi ternyata sisi kanannya ini nggak konsisten. Kalau kita coba selesaikan persamaan ini, nggak akan ketemu hasilnya. Kenapa? Karena dia nggak konsisten. Nggak ada solusinya. Kenapa? Dicoba aja silakan, nanti pasti nggak ketemu angkanya, solusinya. Nah, caranya gimana biar dia konsisten? Kita buat jadi begini. X1, 1, 2, X2, 2, 4. Dikalikan. Ketemunya begini. Ini jadi persamaan ini lagi kan. Nah, tapi ini konsisten karena kiri dan kanannya setara. Jadi dia konsisten. Lalu solusinya gimana? X1 dan X2-nya menjadi free variable. Jadi nilai berapapun yang kita masukkan akan tetap membuat persamaan ini konsisten. Gitu. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks bagaimana? Ini rumusan teorinya seperti ini. Jadi kita langsung masuk ke contoh aja biar jelas. Jadi kalau perkalian matriks itu begini. 3 matriks yang ukurannya ini itu sebentar saya ganti jadi pulpen. Nah, ini. Nyala. Oke. Ini adalah matrik ukuran berapa ini? Barisnya 3 kali ininya 2, ya kan? 3, 2. Ini 2 kali 3. Ini dan ini itu harus setara. 2 dan 3. Hasilnya itu menjadi matrik 3 kali 3. Ini kan? Nah, ini kan matrik 3 kali 3. Oke. Saya bersihkan dulu. Kok enggak mau? Nah, oke. Oke, lanjut. Apa tadi? Perkalian matriks. Nah, kalau kita kalikan A kali B, maka ini dikali ini ditambah ini. Sorry. Ditambah ini dikali ini jadi bagian depan. Kita ulangi. Jadi ini kita kalikan dengan ini
ini dikalikan dengan ini. Menjadi bagian depan ini. Lalu ini tengah kan? Kita kalikan ini dikalikan ini menjadi yang ini. Lanjut. Seterusnya begitu, ini kali ini kali ini. Terus ini kali ini kali ini. Begitu seterusnya sampai ketemu persamaan yang panjang ini. Di sini ada garisnya begini ya, gampangnya. Nah, setelah itu nanti dijumlahkan. Yang ini ditambah ini tambah ini, ketemunya nilai ini. Ya. Kalau B kali A itu berarti kan B ukurannya berapa tadi? 2 kali 3. A-nya 3 kali 2. Kalau B kali A dot ya. Itu kan ini ukurannya 2 kali 3 dikali dengan 3 kali 2. Ini coret, ukuran hasilnya adalah 2 kali 2. Nah, caranya gimana? Kalau 2 kali 3 berarti ini dikali ini dikali ini dikali ini. Menjadi part atas ini. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketemu angka sekian. Jelas ya, kalau tidak jelas besok bisa kita bahas lagi. Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau ukuran matriknya begini? Ini 2 kali 2, ini 3 kali 2. Ini sama ini tidak ketemu. Jadi A kali B itu tidak ada. Tapi kalau B kali A, 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Ketemunya adalah matrik ukuran 3 kali 2. Inilah hasilnya. Caranya gimana? Ya tadi, silahkan kalian coba. Ini kali B kali A ya, berarti ini kali ini kali ini kali ini kali ini, kayak gitu. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 5. 3 kali 4 12 ditambah 5 kali 1 17. 3 kali 3 9 ditambah 6 kali 1 15. 1 kali 4 ditambah 2 kali 2 4 tambah 4 8. Itu ya. Bingung? Gini. Ini kali ini 3 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5. Masuk sini. 4 kali 3 ditambah berapa nih? 5 kali 1 12 tambah 5 17. Masuk sini. Yang belakang. 1 kali 4 ditambah 2 kali 2. 1 kali 4 2 kali 2 sama dengan 8. Nih. Tuh kan? Jelas kan? Nah, sekarang kita tunjukkan konsep ini. Jadi kalau kita punya A begini nilainya, B begini nilainya, kalau kita kalikan A kali B itu ketemunya matrik ini. Tapi kalau B kali A ketemunya matrik ini. Dua matrik ini itu tidak sama. Maka kalau di konsep matriks A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Mungkin ini nanti jadi pertanyaan, tapi silakan kalian back terus videonya, atau kalau masih ini dibahas besok ya. Oke. Oke. Fungsinya apa sih? Salah satu fungsi contohnya adalah kita mau melakukan perhitungan production cost dengan proporsi seperti ini. Ada dua proporsi produk ABC gini. Kemudian ada biaya per musimnya untuk produk ABC. Lalu sebenarnya mau digabungkan ini dua matrik ini perkaliannya. Total biaya yang keluar itu sebenarnya berapa? Nah, kita lanjutkan. Kita buat begini. Kita punya material, matriknya begini. Production matriknya begini. Kalau dikalikan material kalikan production itu ketemu matriknya begini.
Nah, ini kita tinggal total ke bawah. Per musim itu ketemu biaya yang dibutuhkan. Dan per tahun kita juga dapat biaya yang dibutuhkan. Dengan total biaya yang dibutuhkan adalah 29.980 dolar kurang lebih begitu. Ini aplikasinya dari matrik dan vektor yang tadi untuk perkalian. Nah, kemudian notational rules secara umum matrik dan vektor ini matrik terutama itu ketika dia menggunakan rumusnya sama seperti aritmatika biasa. Jadi kalau A tambah BC berarti BC-nya dikalikan dulu baru ditambah dengan A. Kalau 3A tambah B berarti dia dikalikan dengan 3 dulu A-nya baru ditambah dengan B. Jadi dia konsepnya sama seperti penjumlahan perkalian biasa. Kecuali tadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Kalau di matrik seperti itu. Kemudian sekarang transpose matrik. Transpose itu apa sih? Transpose itu yang dari posisi tidur seperti ini, horizontal menjadi posisi vertikal. Tinggal dibalik saja. Ini misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang jadi di sini, 4, 5, 6, 4, 5 yang jadi di belakang. Ini juga tinggal dibalik saja. Nah, cuma ada beberapa matrik yang disebut sebagai simetrik. Jadi ketika dia ditranspos, hasilnya tetap sama. Contohnya adalah 3 matrik ini, kalau kita transpos, hasilnya tetap sama. Contoh lainnya adalah matrik ini, kalau kita transpos juga, ini kurang lebih sama, ini mirip-mirip kan. Oh enggak, ini beda. Yang ini yang sama, C. Yang C sama. Itu simetrik dia. Oke, sampai sini matriks jelas ya. Oke, matriks jelas. Kita masuk ke aljabar. Secara umum teorema aljabar untuk matriks sama seperti aljabar pada umumnya. Yang pertama A tambah B sama dengan B tambah A tambah B kurung itu sama dengan tambah C sama dengan A tambah B tambah C karena plus itu setara. Kalau dikalikan, yang penting urutannya tidak berubah, dia sama. Kemudian kalau A dikali dengan B tambah C ya bisa seperti ini. A tambah B dikali C sama. Kalau ini yang ini skalar, kalau dikalikan skalar, skalarnya bisa di luar, bisa dikalikan dulu, itu sama. Ya kurang lebih seperti ini. Kecuali satu yang jadi catatan adalah ini, bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Itu di matrik ini tidak terjadi. Maksudnya di matrik itu seperti ini. Jadi A kali B di matrik A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ini yang terjadi di matrik. Kalau di perkalian biasa itu 2 kali 6, 2 kali 3 itu 6. 3 kali 2 itu 6 juga. Tapi kalau di matrik itu tidak bisa karena bentuknya beda. Kalau kita kalikan hasilnya beda. 2 matrik A kali B tidak sama dengan hasilnya ada kemungkinan dia tidak sama dengan B kali A. Oke, ini contoh-contohnya. Kalau A kali B kali C bisa seperti ini. A kali B kali C. Nah, ini hasilnya sama kan? Ini adalah bukti contoh nomor 3. Nah, kemudian ada hal unik lainnya. Untuk melakukan kuadrat, itu kita menggunakan cara namanya. Jadi, A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Maka untuk matrik, kuadrat matrik itu bukan dikuadratkan bagian per bagian, enggak. Tapi matriksnya dikalikan dengan dirinya dia. A dikalikan dengan A. Makanya ini A dikali A. Nah, dengan A pangkat 3, itu adalah A dikali A pangkat 2. Atau A. Bisa A pangkat 2 dikali A. Nah, ini adalah A, ini A pangkat 2. Ini A pangkat 3. A pangkat 4 itu A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Atau kalian kalikan matrik A sebanyak 4 kali. Gitu ya. Oke, lanjut.
Matrik identitas adalah ini. Jadi dia nilainya 0,00000, ada diagonalnya nilainya 1. Ini disebut dengan matrik identitas. Fungsinya apa sih matrik identitas? Dia digunakan untuk mencari inverse matrik. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kalau satu matrik dikalikan dengan matrik identitas, dia ketemunya dirinya sendiri. Jadi CI atau IB kalau I dikalikan B, identitas dikalikan B, maka ketemunya adalah B. C dikalikan identitas, ketemunya adalah C. Jadi kalau suatu matrik dikalikan dengan matrik identitas, dia ketemunya adalah nilai dirinya sendiri tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Gimana sih caranya nyari inverse dari suatu matrik? Kalau kalian pernah belajar dulu di mana? Di SMA, mungkin menggunakan metode, dia namanya metode apa ya? Basket apa itu kalau nggak salah, saya lupa. Itu dia adalah A B C D, AD min BC apa AD min BC, gini-gini ya kalau nggak salah. Ya begitulah kalau tidak salah, saya agak lupa soalnya kalau metode yang ini. Nah, masalahnya metode tersebut itu cuma bisa digunakan sampai matrik ukuran 3x3. Kalau matriknya lebih dari itu, kita tidak bisa gunakan metode itu. Metode lainnya apa? Menggunakan matrix inversion ini. Matrix inversion itu apa sih? Jadi begini. A dikalikan B atau B dikalikan A bernilai identitas, ini bisa terjadi kalau A adalah inverse dari B atau B adalah inverse dari A. Kalau A dan B ini saling inverse, maka kalau mereka dikalikan akan menjadi matrik identity. Nah, caranya gimana? Caranya gini. A kali B. Ini ada A, B. Kalau dikalikan dia menjadi identity. Ya kan? A kali B identity. Lah, kalau ini apakah ditukar ke sini? Enggak, caranya digunakan OBE. Jadi kalian buat begini. Di sini adalah matrik, sini matrik A, ini matrik identity. Nah, ini kalian cari sampai dia muncul identity di sini, A-nya di sini. Nah, ini nanti dia menjadi inverse-nya. A dikali I sama dengan apa? A. I kali A. A. Tapi ini bentuknya nanti adalah inverse-nya. A-1 gampangnya. Kalau inverse itu pangkatnya -1, seingat saya. Gitu ya. Singular matrix adalah matrik yang tidak punya multiplikatif inverse. Jadi ini loh, -1 ini. Jadi dia tidak punya inverse. Kalau diinverskan tidak ada, berarti dia matrik singular. Nah, yang terakhir transpose untuk aljabar. Jadi kalau A ditranspos lagi, dia menjadi bentuk asalnya. Dikalikan konstanta, ya dia begini sama. Kalau ini, ini. Ini tinggal dihafalkan aja, dicatat. Nanti kalau hitung-hitung ya pakai ini. Atau kalau enggak ya memang logikanya gampang sih, kayak hitungan biasa. Contohnya adalah ini. Kita ada matrik A, matrik B. Kalau dikalikan, dia ketemunya sekian. Kalau ditranspos ini bentuknya begini, A kali B. Nah, kalau kita transpos dulu, ketemunya juga sama. Ya kan? Sama. A kali B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Ini untuk pembuktian rumus yang keempat. Kemudian matrik yang simetrik dan network. Jadi kalau matrik simetrik ini biasanya digunakan aplikasinya di teori graf atau teori network. Apa sih yang titik sama garis itu yang disambung-sambung? Graf teori bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Jaringan kayaknya. Jaringan kayaknya itu. Teori jaringan atau apa gitu namanya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang tidak jelas atau apa bisa ditanyakan.
di form yang nanti saya berikan. Nanti kita bahas bersama di perkuliahan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.